Perkenalkan, nama saya namanya Tesalonika Septian dari Ariana dengan NIM 2022-01010026 semester 4. Di sini saya akan menampilkan video tugas akhir dari mata kuliah mikrokonseling. Swastiastu, Kak. Swastiastu, Dek. Selamat duduk. Ini silakan minum dulu. Kalau minum, soalnya saya tahu di luar lagi panas. Terima kasih, Kak. Ada kemarin yang menghubungi saya via WA ya? Iya, benar, Kak. Oke, jadi kemarin kita udah sempat beberapa chat di WA dan sudah sempat kenalan juga, tapi untuk sekarang saya ulang lagi perkenalannya secara langsung ya. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Tessa, saya adalah salah satu konselor yang ada di lembaga konseling ini. Bisa perkenalkan nama adik siapa? Nama saya Ina, Kak. Oke, Ina. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Krisnayanti. Oke, Krisnayanti, jadi dipanggilnya Ina aja. Iya, benar. Ina lagi kuliah atau lagi sekolah? Saya lagi kuliah kali ini, Kak. Kuliah di mana? Universitas PGRI Mahadéwa. Oh, sekarang lagi aktif mahasiswa semester berapa? Semester 4. Oke, jadi rumahnya di mana? Rumah saya di Tabanan. Di Tabanan. Berarti tadi kesini sendiri? Iya, sendiri. Oke, jadi ada yang namanya Krisnayanti, tapi biar lebih akrab jadi saya panggil Ina. Sekarang lagi mahasiswa aktif semester 4 di kampus Universitas PGRI Mahadéwa ya. Iya. Berarti tinggalnya di Tabanan. Iya. Oke. Baik, sebelumnya Adek tahu lembaga ini cari tahu sendiri atau direkomendasikan oleh teman? Saya cari sendiri, Kak. Kebetulan waktu ini saya scroll IG nyari-nyari pusat bantuan untuk konseling. Nah, ketemu deh lembaga konseling ini dan pas banget, lumayan dekat dengan rumah saya. Oke, bagus sekali ya, Ina. Berarti Ina secara sukarela ya datang kemari? Iya, Kak. Ya, sebelumnya Ina udah pernah melakukan konseling? Sebelumnya sih belum pernah sih, Kak. Oke, berarti ini yang pertama kali ya, Ina, untuk melakukan konseling. Dan saya izin untuk menjelaskan dulu apa itu konseling supaya nantinya tidak ada miskomunikasi antara kita ya, Ina. Jadi khususnya konseling individual itu yaitu proses pemberian bantuan antara saya selaku konselor dan Ina selaku klien yang secara face to face dan bertujuan untuk menuntaskan sebuah masalah atau mengurangi permasalahan Ina, dan semoga permasalahan Ina dalam sesi konseling kali ini itu dapat menemukan solusinya. Dan ada juga tujuan lainnya yaitu mendirikan klien. Jadi nanti Ina misalkan kalau ada masalah yang seperti ini juga, jadi Ina bisa menyelesaikan permasalahannya Ina sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ina? Tidak sih, Kak. Baik, saya lanjutkan ya, Ina. Jadi konseling, khususnya konseling individual, yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya, kepada klien, yaitu Ina, secara face to face dan bertujuan untuk menuntaskan masalah atau mengurangi permasalahan Ina. Dan semoga permasalahan Ina dalam sesi konseling hari ini itu dapat menemukan solusi. Dan ada juga tujuan lainnya, yaitu memandirikan klien. Jadi misalkan nanti ke depannya Ina mendapatkan permasalahan yang sama, Ina bisa menyelesaikan permasalahan Ina sendiri. Sampai sini ada yang mau Ina tanyakan? Sampai saat ini belum sih, Kak. Baik, jadi saya lanjutkan ya, Ina. Jadi di konseling ini kita ada beberapa asas. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, yang dimana Ina tidak perlu takut akan rahasianya Ina kebongkar, karena kami memegang asas kerahasiaan dan rahasia Ina akan aman bersama saya. Dan ada lagi asas kesukarelaan. Nah, Ina ini secara sukarela datang ke saya untuk menceritakan masalahnya Ina kepada saya. Dan ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Ina nanti terbuka untuk cerita dengan saya atas apa permasalahan yang menimpa Ina saat ini, agar saya juga secara terbuka bisa membantu Ina dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa Ina. Dan ada keputusan terakhir di tangannya Ina sendiri selaku klien. Jadi seperti Ina mau menerima atau menolak, itu semua ada keputusannya di tangan Ina. Oke, Kak, saya cukup memahami. Oke, berarti kita sepakat ya, Ina? Iya. Nah, Ina waktu di Instagram tadi
melihat lembaga konseling ini, apakah Ina lihat di bio IG mengenai beberapa menit kita konsultasi hari ini? Yang saya lihat itu di IG sekitar 45 menit, Kak. Ya, jadi kita sepakat untuk sesi kali ini itu di waktu 45 menit ya Ina. Boleh, Kak. Baik, Ina bisa menceritakan permasalahan yang Ina hadapi saat ini? Ada permasalahan antar kerja dan kuliah ini, Kak. Kalau di kerja ini sekarang saya mendapatkan tambahan kerja, tapi di sisi lain saya tuh pusing karena tertekan. Oke, jadi tertekannya karena apa? Ina bisa dijelaskan dong, Kak? Tertekannya tuh kan saya sebenarnya waitress, Kak, cuma karena lagi banyak yang resign, jadi saya senior lah di tempat kerja mendapatkan job tambahan karena dianggap yang paling lama di sana. Saya jadi waitress, terus nanti jadi bagian kasir. Terus terkadang saya jadi bagian yang cek gudang, persediaan bahan. Sedangkan di kuliah banyak tugas juga, jadi kayak saya tertekan gitu loh, Kak. Oke, berarti di pekerjaan Ina mendapat kepercayaan ya sebenarnya dari bosnya. Iya, Kak. Ya, nah waktu Ina disuruh sama bosnya untuk melakukan kerja tambahan, apakah Ina ada penolakan? Tidak, Kak, karena saya juga dapat gaji tambahan, tapi akhirnya makin kesini makin tertekan karena makin kesini makin banyak tugas kuliah. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya Ina tadi itu termasuk ke hal positif ya Ina. Jadi Ina ini mendapatkan kepercayaan penuh dari bosnya, cuman memang sisi negatifnya itu Ina jadi tertekan karena mengerjakan tugas yang di perkuliahan dan juga job desk yang banyak di dunia pekerjaannya. Jadi dari cerita Ina berarti tidak bisa membagi pekerjaan ya, yaitu pekerjaan Ina yang sebagai waitress itu dan juga perkuliahannya Ina. Kalau untuk pekerjaan Ina sendiri ini pakai shift atau gimana? Pakai, Kak. Seminggu saya 3 kali kerja dan dapat shift pagi jam 7 sampai siang jam 2. Pulang saya capek, Kak. Oke, berarti kuliahnya mengambil jam sore ya? Iya, Kak, kuliah saya mulai dari jam 4 sore. Oke, berarti seharusnya Ina bisa membagi waktu antara jam kuliah dan jam kerja karena sebenarnya jamnya tidak bentrok ya Ina? Bisa sebenarnya, Kak, tapi karena saya memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, kalau nggak deadline saya nggak bakalan kerja. Oke, berarti bisa kita lihat sebenarnya faktor utamanya itu permasalahannya Ina ini karena memiliki kebiasaan menunda-nunda tugas. Karena saking banyaknya tugas, jadi semuanya jadi ketunda gitu ya Ina? Iya, Kak. Iya, jadi sekarang mungkin saya akan minta Ina untuk menuliskan atau biar lebih enak Ina bilang aja sama saya apa sih hambatan atau kendala selama ini yang Ina rasain sekarang. Mungkin yang pertama itu masalah mengerjakan tugas, dan yang kedua itu tugas berat dan suka menumpuk, dan yang ketiga itu ada rasa malas saya, Kak. Sebelumnya saya sangat bangga sekali kepada Ina karena Ina menyadari apa yang salah dari diri Ina. Karena tidak semua orang bisa seperti Ina. Jadi dari apa yang sudah Ina sebutkan 3 hal tadi, kalau kita urutkan rasa malas, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan tugas mendekati deadline dan tugas terasa sangat berat dan menumpuk. Bisa Ina jelaskan malas seperti apa yang Ina maksud? Malas karena tertekan, Kak. Oke, tadi kan Ina sudah menyebutkan hambatan. Sekarang kakak minta tolong Ina untuk menulis semangatnya Ina atau Ina menyebutkan semangatnya Ina dalam mengerjakan tugas. Mungkin saya sebutkan saja ya, Kak. Yang pertama itu kadang-kadang teman yang mengingatkan, dan yang kedua itu termotivasi dengan teman yang sudah mengerjakan tugas. Oke, jadi dari pernyataan yang pertama dan yang kedua sepertinya saling berkaitan ya Ina. Jadi bisa dijelaskan maksudnya gimana? Kan di kelas itu ada grup. Nah, di sana ada teman yang menanyakan tugas dan respon teman yang lain bilang udah tapi baru setengah, dan di sana saya merasa teringat memiliki tugas dan merasa termotivasi saat untuk mengerjakan tugasnya. Oke, berarti penyemangatnya Ina itu teman-temannya ya? Apakah itu efektif menurut Ina? Dibilang efektif enggak juga sih ya, Kak. Takutnya saya teman-teman tuh nggak ada yang chat di grup, dan saya sadar juga
Kak, kadang-kadang nggak bisa bergantung gitu ke orang, apalagi ke teman. Iya, benar banget sih. Nah, kita juga nggak bisa mengandalkan teman dalam tugas kita sendiri. Nah, tujuannya Ina kuliah itu di awal apa sih sebenarnya? Bisa lulus dengan predikat cum laude, terus lulus tepat waktu, Kak. Iya, baik. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan itu Ina baru fokus nih pada tujuannya, yaitu bagaimana cara mendapatkan IPK dengan predikat cum laude sama agar bisa lulus tepat waktu. Ina pernah nggak membuat semacam jadwal gitu? Pernah, Kak, waktu awal semester saya catat di buku, tapi karena sekarang tiba-tiba pekerjaan banyak jadi nggak keburu gitu buat ngisi jadwalnya. Oke, jadi udah pernah ya waktu di semester awal itu menyusun jadwal dan tahu juga berarti ya gimana bentuknya. Iya, Kak. Berarti kendalanya karena dibuat di buku jadi nggak keburu ya nulisnya Ina. Nah, menurut Ina ada nggak tempat yang bisa lebih efektif untuk nulisnya? Karena sekarang kemana-mana bawa HP, kayaknya sekarang lebih efektif pakai HP sih, Kak. Saya tulis di memo gitu biar bisa dilihat setiap waktu. Iya, jadi Ina mau coba untuk buat lagi. Mungkin saya akan coba buat deh, Kak. Bagus. Jadi kapan nih rencananya Ina mau buat memo itu di HP? Karena saya liburnya di hari Minggu, mungkin saya akan buat di hari itu juga, Kak. Oke, jadi nanti setelah Ina buat bisa di screenshot dan dikirim ke saya hasil jadwalnya Ina. Nanti setelah Ina kirimkan, kita bisa evaluasi bersama apakah membuat jalan ini berjalan dengan efektif atau tidak ya Ina. Baik, Kak. Berarti dapat saya simpulkan, awal mula permasalahan Ina ini karena Ina kebingungan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan Ina. Yang dimana di pekerjaannya Ina terlalu banyak mengambil job desk tambahan sehingga Ina merasa capek, tetapi jam pekerjaannya Ina ini sebenarnya tidak menjadi penghalang untuk Ina ya, karena rasa malas sehingga tugas yang menjadi bertumpuk-tumpuk terus, tugasnya juga tidak dikerjakan sehingga mendekati waktu deadline-nya. Jadi tadi kita sudah banyak menentukan solusi. Yang Ina setujui itu adalah membuat jadwal di HP ya Ina. Jadi nanti kita akan lakukan membuat jadwal di HP itu di hari Minggu, dan untuk hasilnya saya minta di screenshot dan dikirim via WhatsApp nanti ke saya ya Ina. Jadi hari ini apa yang dapat Ina simpulkan dari konseling hari ini? Yang pasti saya mendapatkan solusi karena sebelumnya saya merasa tertekan dengan hal tersebut. Ya, saya juga berterima kasih kepada Ina karena sudah menjadi pribadi yang mandiri dalam sesi konseling kali ini. Dan Ina juga berani untuk terbuka dan saya juga bisa menyelesaikan masalah Ina yang dibantu oleh saya karena memang setiap orang perlu diskusi, dan saya bangga terhadap Ina karena sudah menyadari ada kendala dalam kehidupan Ina dan Ina juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya Ina sendiri. Bagaimana perasaan Ina setelah melakukan konseling dengan saya hari ini? Ya, lumayan lebih lega ya, Kak. Sekarang saya menemukan solusi atas permasalahan saya mengatur waktu antara perkuliahan dan pekerjaan saya. Ya, jadi terima kasih juga Ina karena konseling hari ini. Semoga solusi yang telah kita tentukan tadi berjalan dengan lancar ya Ina. Iya, Kak. Oke, karena waktu yang kita sepakati juga sudah hampir habis, apakah ada hal yang perlu Ina tanyakan kembali? Mungkin tidak, Kak. Udah cukup. Baik, kalau kayak gitu kita tutup konseling hari ini ya Ina. Terima Ya, kasih. terima kasih kembali, Kak.